Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, dalam rangka pengamanan Idul Fitri 2023 Masehi 1444 Hijriah, Kepolisian Resort Simalungun melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat yang berlangsung di lapangan Koramil 8 Siantar, Jalan Asahan kilometer 5,5 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Senin 17 April 2023. Apel gelar pasukan 2023 ini mengangkat tema Mudik Aman Berkesan, yang diinisiasi langsung oleh Kepala Kepolisian Resort Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung, sekaligus sebagai pemimpin upacara Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga, serta unsur Forkopimda lainnya. Menyampaikan sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga mengatakan, apel gelar pasukan operasi ketupat 2023 digelar secara serentak di seluruh Indonesia, di mana apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat tahun 2023. Kesiapan ini juga merupakan wujud nyata sinergitas Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oleh sebab itu, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal melalui operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2023 selama 14 hari sejak 18 April hingga 1 Mei 2023. Operasi ini telah diawali dengan KRYD tanggal 10 hingga 16 April 2023 dan akan dilanjutkan pasca operasi pada 2 Mei hingga 9 Mei 2023, ucapnya. Ya, baik. Kegiatan hari ini adalah rangka untuk memastikan persiapan untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri semua di Simalungun berjalan dengan baik. Kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari TNI, perhubungan, dari kesehatan dan seluruh stakeholder lainnya. Kami sudah berkoordinasi dan memastikan langkah-langkah yang akan kami persiapkan nanti untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan tepatnya hari Sabtu. Ya, hari Sabtu ini. Ya. Jadi harapan tentu kepada seluruh warga Simalungun yang mudik tahun ini ke Simalungun, kalau misalnya di tengah jalan mungkin merasa lelah atau merasa capek, mungkin bisa dulu beristirahat di pos PAM atau di pos pelayanan yang sudah kita siapkan di berbagai titik di seluruh Kabupaten Simalungun. Demikian ya, harapan kita tentu dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri ini kan hari kemenangan. Tentu kita bisa menyatakan di dalam komunikasi kita dengan seluruh para masyarakat kita, yang mungkin para pemudik juga. Harapan juga kepada masyarakat Simalungun supaya belanja juga, supaya lebih belanja bijak. Bijaklah berbelanja ya. Ya, artinya dipergunakanlah sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung menekankan terkait permasalahan laka lantas optimalkan langkah-langkah preventif dengan menempatkan personil dan melengkapi rambu pada titik-titik rawan kecelakaan. Di samping itu, ingatkan masyarakat untuk memastikan kelayakan kendaraan, lakukan penguatan edukasi tertib berlalu lintas. Himbauan pengemudi untuk memastikan kondisi kesehatan dan segera beristirahat apabila mengalami kelelahan dan apabila terjadi laka lantas,
Segera lakukan penanganan secara cepat untuk menolong korban serta upayakan jangan sampai berimplikasi terhadap kemacetan yang parah. Ya, jadi terhitung hari ini kegiatan operasi Ketupat Toba 2023 sudah dimulai untuk seluruh jajaran termasuk di wilayah Simalungun sampai nanti tanggal 1 Mei 2023. Untuk wilayah hukum Polres Simalungun sendiri kita mendirikan 12 pos, terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Tetapi dari 12 pos itu kita mendirikan 14 tenda penjagaan karena dari lokasi pos Sinaksak kita membuat satu tenda pos di dalam jalan tol dan satu tenda perbatasan jembatan Sigaga. Pelibatan personil yang kita libatkan adalah sebanyak 660 personil, terdiri dari Polri sebanyak 440 personil dan 220 itu adalah personil gabungan dari TNI, dari pemerintah daerah, Satpol PP, Disub, Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Pramuka, keluarga besar Polri, dan organisasi kemasyarakatan yang peduli untuk keamanan dan nyamannya masyarakat yang akan mudik. Tentu harapan kita, masyarakat kita di Simalungun maupun yang akan masuk dan melintas di wilayah Simalungun bisa aman dan nyaman. Target sasaran kita, kegiatan kita adalah pertama, agar arus lalu lintas aman, nyaman, dan lancar. Yang kedua adalah bagi masyarakat kita yang masih melaksanakan ibadah puasa bisa aman dan nyaman melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan secara khusus nanti pada saat takbiran dan juga pada saat pelaksanaan operasi sholat id bisa aman. Dan selanjutnya adalah pada saat warga masyarakat kita akan melakukan mobilisasi, mungkin berkunjung, bersilaturahmi keluarga, termasuk yang akan mengunjungi daerah wisata, bisa aman dan nyaman. Demikian. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian bahwa jalur tol Sinaksak Dolok Merawan itu hari ini kemungkinan akan difungsikan. 2 jalur sudah bisa dipergunakan, tetapi kita pergunakan satu arah. Artinya yang boleh masuk ke jalan tol Sinaksak itu adalah arus kendaraan yang dari Siantar menuju Tebing. Sehingga kendaraan yang dari Tebing menuju Siantar itu tetap melalui jalan nasional, sehingga tidak ada penumpukan dan pertemuan di jalan nasional. Kemudian di Simpang Palang, apabila situasi nanti di Kota Parapat cukup padat dan kredit, kendaraan yang dari Siantar akan kita belokkan masuk ke Simpang Palang dan tembus di Simpang Sitawan. Sehingga kendaraan yang melintas Parapat itu adalah kendaraan yang dari Toba menuju ke Siantar. Kemudian di Parapat sendiri, kita sudah menyiapkan beberapa langkah untuk rekayasa lantas yang nanti yang setelah kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, termasuk sosialisasi melalui media sosial, untuk menghindari tidak adanya penumpukan dan kesemrautan lalu lintas. Harapan kita kepada seluruh masyarakat, baik pejalan kaki, pengendara roda 2, yang berwisata, yang melintas, agar mentaati apa yang disampaikan oleh petugas di lapangan serta mentaati rambu-rambu yang sudah dipasang. Usai mengikuti apel gelar pasukan, dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infantri Handrianus Yosing mengatakan bahwa kami Kodim 0207 Simalungun siap mendukung kegiatan operasi kepolisian terpusat Ketupat Toba 2023. Dengan sinergi TNI Polri bersama stakeholder, tentunya kegiatan pengamanan perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 akan berjalan dengan lancar, aman, dan tentunya kenyamanan akan terjamin serta angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir sehingga tercipta Kamseltipkar lantas yang kondusif di wilayah Simalungun. Baik, pada kesempatan ini untuk mengamankan kegiatan mudik maupun arus balik nanti, kami mendukung pemerintah dan kepolisian dengan melibatkan 65 personel yang dilibatkan kepada kepolisian untuk membantu pengamanan tersebut. Tetapi di luar itu juga kita menyiapkan sekitar cadangan sekitar 40 orang apabila dibutuhkan. Seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita juga sudah siap. Sekitar 1 SST, kemudian apabila diperlukan lagi kita juga menyiapkan 1 SSK apabila memang situasi yang tidak diinginkan dalam hal ini situasi yang lebih parah lagi. Tapi kita berharap bahwa situasi di Simalungun bisa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Samping itu juga para Babinsa kita juga sudah mensosialisasikan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi maupun dari pemerintah daerah, serta menghimbau kepada masyarakat agar sebelum mereka mudik ataupun balik nanti agar menyiapkan kendaraannya, yakinkan kendaraannya betul-betul sehat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak menghambat perjalanan yang lainnya. Termasuk juga kelengkapan administrasi baik itu helm,
SIM dan lain sebagainya, sehingga jalan mereka, mudik mereka dapat jalan dengan lancar, aman dan nyaman. Demikian. Oke, makasih. Dalam pada itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun Sabar Aulia Saragi yang memiliki moda angkutan air kepada media menjelaskan bahwa seluruh kapal wisata tidak lagi dibenarkan beroperasi tanpa ada koordinasi dengan dinas terkait, walau melalui manajemen hotel. Seluruh kapal harus melalui dermaga yang telah ditentukan dan sesuai dengan SOP pelayaran di Danau Toba. Untuk kesiapan pelayaran, karena Simalungun melalui OPD terkait Dinas Perhubungan, kita memiliki ada beberapa dermaga kecil, khususnya di Tiga Raja dan Tiga Ras. Kita sudah mempersiapkan kesiapan dengan KSOPP Bali G terkait dengan kesiapan layak jalan berlayar kapal melalui dokumen yang telah dikeluarkan oleh KSOPP. Jadi pada saat perayaan Lebaran nanti untuk para wisatawan, bahwa kapal-kapal yang beroperasi di perairan Danau Toba adalah kapal-kapal yang sudah memiliki surat izin berlayar, artinya sudah layak jalan. Juga mungkin dengan tim SAR, Polair juga kita bekerja sama nanti untuk melakukan pelayanan kepada para penumpang yang hendak menyeberang, misalnya dari Tiga Ras, Manindo, begitu juga dari Parapat ke Haji Bata. Mungkin seperti itu. Kami himbau kepada para pemilik kapal agar melakukan manifest penumpang di dermaga-dermaga yang resmi, khusus di Parapat ada dermaga Atsari dan dermaga Tiga Raja. Untuk dermaga-dermaga kecil seperti Pantai Bebas yang tidak boleh digunakan untuk melakukan manifest penumpang. Jadi seperti yang selama ini sering terjadi, hotel-hotel ketika penumpang pengunjung banyak di hotelnya, dia menyiapkan kapalnya sendiri. Jadi untuk kali ini hal itu tidak diperbolehkan, dan kami akan bertindak tegas bersama dengan kepolisian dan juga KSOPP Parapat yang mempunyai otoritas untuk mengatur semua mekanisme pelayaran di perairan Danau Toba. Demikian. Oke, siap. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.